Baik, selamat siang saudara-saudara Islamis kalian. Ya, kali ini kita bersama tiga narasumber kita Kita kedatangan 3 narasumber dan akan membahas tentang apa itu kewirausahaan dan juga ekonomi kerakyatan. Oh ya, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Kami berdua sebagai reporter atau pembawa acara. Ya, saya sendiri Julio Versta Abdillah. dan saya Muhammad Supiarsi. Kami Kemudian ada 3 narasumber kita, oke. yaitu Baik, perkenalkan nama saya Syam Dewan Akbar, biasa dipanggil Syam. Saya Gedzani Saputra Effendi, biasa dipanggil Geza. Dan saya Zulfade Fatimah, biasa dipanggil Zulfa. itu tadi ketiga narasumber kita yang akan kita tanyakan sama-sama tentang kewirausahaan. Oke, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan tentang wirausaha. Kita nyari pendapat mereka bertiga Iya, gitu. gimana nih? Apa sih menurut kalian tuh kewirausahaan itu seperti apa gitu? Mungkin dari Mas Syam dulu. Oke, menurut saya di masa yang muda ini ya, waktu kita muda ini, apalagi kita masih mahasiswa, itu kalau kita mau buat seperti usaha atau berniaga, itu yang mudah-mudah saja, yang simpel-simpel saja. Seperti tren sekarang ini, seperti thrifting atau jualan makan-makan yang ringan tapi yang inovatif. Seperti kalau orang melihat menarik gitu. Menurut saya begitu. Berarti kalau bisa untuk menarik suatu pembeli Iya. atau seorang orang biar kita itu bisa mendapatkan hasil yang memuaskan itu harus menarik. Iya. Jadi menurut Mas Syam itu berarti kewirausahaan itu harus menarik, Iya. harus memiliki daya tarik sendiri. Kalau Mbak Gaya sendiri gimana? Oke, jadi kewirausahaan ini tuh gimana kita ini bisa menciptakan bisnis. Ya, setuju banget nih sama Mas Syam yang menarik, apalagi mahasiswa kan sekarang udah banyak nih, udah punya banyak bisnis meskipun masih muda gitu. Iya. Jadi memanfaatkan waktu mudanya ini untuk berwirausaha gitu. Apalagi kalau masih muda-muda gini kan biasanya pikirannya masih cemerlang, Iya, masih benar banget. banyak ide-ide Kreatif menarik, gitu. kreatif gitu. Kalau dari Mbak Zulfa sendiri gimana? Setuju dengan Mbak Geja maupun Mas Syam, di mana wirausaha itu membuat atau membentuk produk baru ataupun bisnis baru yang menciptakan orientasi keuntungan gitu. Jadi dapat menghasilkan penghasilan sendiri gitu dengan cara berwirausaha tersebut. Luar biasa banget ya Luar biasa narasumber banget kita ini, masih punya pemikiran yang jernih banget Iya. tentang kewirausahaan. Apalagi masih muda-muda Iya. gini ya. Untuk selanjutnya kira-kira narasumber kita punya nggak pemikiran untuk membuka wirausaha apa gitu untuk kedepannya? Dan mengapa gitu kalian memilih usaha tersebut, atau mungkin jasa cuci sepatu ataukah buat makanan-makanan ringan gitu-gitu? Gimana? Oke. Menurut saya untuk dalam waktu yang dekat ini atau jangka yang dekat ini, kami ada rencana nih untuk membuat suatu bisnis atau usaha. Contohnya seperti membuat makan ringan, Makanan. seperti makanan tempe crispy Oh, atau tahu crispy. mendoan-mendoan Iya. gitu ya, gorengan-gorengan. Kan barang-barang itu kan murah harga, Iya sih. tetapi kita Punya poles sedikit menjadi inovasi. menarik, sehingga Benar juga. orang-orang yang dari kalangan bawah bisa membeli juga dan harganya terjangkau begitu, Mas. Selain harganya terjangkau, tempe itu juga memiliki gizi yang Iya. Bergizi. banyak banget. Benar-benar. Kalau dari Mbak Gaiza, ada nggak plan kedepannya untuk membuka usaha? Mungkin juga sama kayak makanan gitu, kita cari yang banyak itu murah dan kayak tadi bergizi juga, dan itu kita bisa kasih inovasi kayak contohnya kayak stik tempe gitu, kayak kelihatan berkelas Iya, banget iya, gitu kan iya, jadinya, benar-benar. meskipun murah harganya gitu. Jadi orang-orang menengah ke bawah yang belum pernah nyoba steak tuh bisa merasakan ngerasakan rasanya Iya. steak. namanya stick gitu. Iya. Nah, benar-benar. Waduh, namanya Steak stick. outlet. Keren. Boleh. Kalau dari Mbak Zulfa sendiri mungkin kalau ada pikiran atau emang belum ada gitu ke depannya, atau emang Ya sudah udah direncanakan? sebenarnya sih ya, tapi lebih ke makanan yang lagi ngetren seperti food sandwich ataupun apa gitu yang lagi ngetren gitu ya. Ini Kayak berat nih, berat nih. churros. Nah, itu. Tapi itu juga
bagus sih. Iya. Apalagi kan anak-anak muda sekarang kan kayak nyari-nyari yang instagramable, yang bisa dipost di instastory-nya dan lain-lainnya kan. Selain dari bahannya juga makanan itu tergantung dari namanya sebenarnya. Nah, itu. Kalau namanya keren tuh peminatnya pasti banyak. Iya. Bener banget tuh tadi. Biasanya yuk jadi kepo tuh, itu makanan apa sih kok namanya kok aneh, keren, Iya. tapi kayak luar negeri gitu Iya. kan. Kayak tadi stick tempe. Keren itu tadi. Keren tuh stick tapi dari tempe. Sebuah inovasi juga sih itu. Tapi kan dari wirausaha itu kan juga ada kayak model-modelnya gitu kan. Nah itu gimana sih menurut kalian? Mungkin dari salah satu 3 narasumber ini mau menjawab atau Bisa semua? dijelaskan. Ya, bisa. Mungkin dari Mbak Gaiza. Oke, jadi di sini itu modal kewirausahaan itu secara garis besarnya itu yaitu yang pertama itu ada modal intelektual. Jadi modal intelektual itu ide atau gagasan yang disertai pengetahuan, keterampilan, komitmen, dan tanggung jawab. Yang kedua itu ada modal sosial dan moral. Modal ini membentuk citra yang didasarkan pada kejujuran dan kepercayaan. Modal sosial yang harus dimiliki oleh seorang yang berwirausaha adalah yaitu kejujuran, integritas, menepati janji, kesetiaan, dan lain sebagainya gitu. Yang ketiga ada modal mental, yaitu merupakan keberanian dalam mengambil resiko yang ada gitu. Kemudian ada modal material, yaitu modal intelektual, sosial, dan moral yang terbentuk dengan baik akan membentuk modal material dengan sendirinya. Berarti untuk buat wirausaha itu nggak cukup dengan modal saja ya, modal uang Modal berupa uang. Iya, materi. nggak Ya. gampang juga. Ternyata juga banyak kayak kejujuran, terus juga Mental. tekun juga. Bener banget. Tapi juga benar sih kalau misal kita buat wirausaha, buat usaha, kalau misalnya nggak ada mental dan nggak konsisten tuh juga nggak jalan ya. Iya. Kayak- Banyak juga Iya, contohnya kan? yang sekarang. Iya. Jadi kayak kita malah menghambur-hamburkan duit nggak sih? Waktu Belum. juga mas. Ya, waktu, materi juga. Jadi harus konsisten ya, Iya, konsisten, bener banget. jujur, terus harus ada modalnya juga sih. Nah, terus menurut teman-teman narasumber, kira-kira apa sih yang menyebabkan seorang wirausaha muda itu jatuh? Apakah karena dari modal yang tadi ada yang kurang atau seperti apa gitu? Oke, Silakan. menurut saya begini mas. Karena seseorang itu jatuh tadi, anak muda jatuh tadi karena dia bekerja tidak totalitas. Iya, seperti di mental dia kurang. Oke, di masalah material atau uang dia ada, Materialnya banyak. cuma di mental terkena. Berarti Jadi belum siap. belum gitu. siap dan tidak totalitas dalam bekerja. Gitu menurut saya. Jadi gimana sih cara kita untuk menyiapkan mental kita supaya menjadi wirausaha muda yang sukses? Dari Mbak Gaiza. Nyiapin mental ya. Namanya kita kalau mau berwirausaha kita nggak cuma ngikut-ngikut temen gitu. Jadi emang bener-bener kita punya niat gitu. Dan ketika gagal pun emang ya udah emang namanya itu resiko gitu. Jadi kita harus bangun dari kegagalan itu. Namanya kalau mau jadi pengusaha yang hebat emang harus gagal dulu gitu kebanyakan. Harus siap gagal Ya ya. harus siap. Soalnya itu juga jadi dari kegagalan kita bisa tahu gitu. Oh, saya dulu kurangnya di mana? saya dulu Bener gini tuh banget. ternyata salah, harusnya gini. Iya sih, bener juga ya. Tapi ngomong soal wirausaha nih, nggak jauh dari ekonomi masyarakat ya kan. Jadi masyarakat itu bisa apa ya, menambah nilai ekonominya, di bidang ekonominya itu dari usaha juga. Nah, ini dari kalian tuh ekonomi kerakyatan itu seperti apa? Iya, selain kita harus membahas tentang kewirausahaan yang anak muda, kita juga melihat kewirausahaan di kalangan masyarakat. Gitu. Sekarang kan udah banyak tuh UMKM ya. UMKM seperti itu kan, itu juga bisa menambah nilai ekonomi Masyarakat. Nah itu gimana? itu? Pandangan narasumber kayak gimana? Mungkin kita mulai dari Mbak Dewi dulu. Jadi Mungkin kalau salah satu dari menurut saya sendiri ekonomi kerakyatan itu tuh perekonomian yang dimana memiliki tujuan untuk bergotong royong dan
menghasilkan keuntungan tersendiri untuk rakyat gitu. Kayak UMKM gitu nggak Iya. sih jadi ada beberapa warga Iya. terus Iya. gotong royong Kebersamaan. bikin usaha sendiri Bareng-bareng jadi gitu. nah gitu Memiliki ya. Iya, dampak positif benar-benar. lah. Nah untuk rakyat. iya, iya. Menurut narasumber, apa sih peran kita sebagai seorang anak muda yang ingin membuat kewirausahaan? Apakah perlu kita menarik dari masyarakat ataukah hanya kita sendiri yang membuat usaha itu atau bagaimana menurut? Kalau untuk itu ya sebenarnya kita bagusnya lebih mengajak masyarakat juga, ajak nih temen kita gitu. Jadi nggak cuma kita gitu, jadi bisa meningkatkan kualitas juga kan gitu. Di luar biasa banget pembahasan banget. kita dan narasumber kita. Kita tepuk tangan dulu. Tangan dulu dong Keren buat banget. 3 narasumber kita yang sudah menemani kita pada siang hari ini walaupun panas-panasan seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa demi apa ya? Demi tugas. Demi kalian-kalian di luar sana kan buat belajar juga masalah kewirausahaan biar tahu juga. Iya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita untuk siang hari ini tentang kewirausahaan. Iya. Dan Bersama- sampai jumpa lagi di perbincangan selanjutnya. Sekian dan terima kasih pada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.